Halo sobat ngepot. Tadi dulu. Bilang aja sobat ngepot balik lagi. Halo sobat ngepot, balik lagi di ngepodcast di episode 2. Kali ini gue sama Bella. Hai. Ngapain di sini? Nggak tahu. Ya, nggak tahu? Enggak, kali ini tuh di episode 2. Soalnya kan kemarin gue udah ngepodcast bareng Rahma. Dia kan PMM, tuh gue jelasin dikit nih. Nah dia tuh PMM kemarin. Jadi gue nanya-nanya tentang PMM dan bisa nge-share buat teman-teman juga kan. Nah kali ini kayaknya gue pengen nanya sama lu tuh tentang penelitian. Karena gue tahu kan lu suka banget sama penelitian. Nah penelitian lu apa? Yang kapan ini? Yang kemarin. Yang kemarin. Terakhir itu pembahasannya tuh tentang aspirasi dari transformasi kebijakan SNPMB di mahasiswa baru atau anak SMA gitu. Jadi gimana sih aspirasi mereka tentang perubahan kebijakan itu? Nah berarti itu judulnya apa? Yang lu angkat keseluruhan? Berarti itu judulnya? Iya betul. Itu tapi tempatnya di mana? Jadi begini, kan penelitian itu kita harus tahu dulu ya permasalahannya tuh apa. Nah kebetulan aku sama teman-teman timku tuh menemukan masalah kalau perubahan kebijakan SNPMB itu ternyata memberikan dampak yang banyak di siswa SMA. Nah dengan begitu kan kita mengambil sampelnya itu di sekolahan yang track recordnya itu atau tracker schoolnya itu rendah atau peringkat rendah di Yogyakarta. Nah kemarin kita ambil di salah satu SMA di Kulon Progo sama di daerah Moyu dan Sleman. Jadi kenapa kita ambil yang track schoolnya rendah? Karena tentunya kalau track schoolnya rendah itu angka partisipasi untuk ke perguruan tinggi pasti juga berkurang ya. Beda sama yang di peringkat atas. Pasti kalau yang di peringkat atas mereka udah siap dong mau masuk perguruan tinggi, saingannya juga ketat. Nah, terus kita ambil yang track schoolnya itu rendah, tracker schoolnya. Gitu, Mas Dan. Tapi kan sebelum itu, gue mau nanya dulu Bel. Boleh. Udah panjang banget nih. Kenapa lu penelitian atau kenapa sih lu suka penelitian gitu? Awal mulanya apa sih maksudnya? Oke, jadi aku sebenarnya suka penelitian itu dari SMA. Karena dari SMA itu nggak tahu kenapa dulu sempat yang pertama itu kan aku dari SMA itu udah suka ikut lomba. Nah, yang goal atau yang istilahnya outputnya itu ada di penelitian ternyata, dan itu jadi basicku sampai sekarang juga. Jadi kayak aku udah nemuin ternyata aku emang basicnya di penelitian kayak gitu. Karena dulu waktu SMA juga aku ikut lomba penelitian. Itu juga sampai setahun penelitiannya tentang sejarah juga. Makanya sekarang masuk ilmu sejarah karena udah dapat tiket itu dari lomba penelitian. Dari lomba penelitian. Berarti masuk ilmu sejarah ini dari lomba penelitian. Iya. Jadi dapat tiket. Iya, dapat udah kayak gold tiket buat masuk di UNY. Itu karena lomba itu. Iya, karena. Jadi ini Bella, kamu bisa masuk ilmu sejarah nih. Tapi di UNY doang apa di UNY aja karena dulu yang nawarin itu UNY. Gitu. Terus pas masuk UNY terus ikut UKM penelitian, terus dari situ juga track recordnya juga dilihat lagi. Ternyata dulu ikut penelitian, terus yaudah terus dialihin jadi ikut di PKM atau program kreativitas mahasiswa ini dalamnya itu juga penelitian juga. Gitu. Berarti itu PKM UNY apa fakultas? PKM UNY. PKM UNY apa? Gue kan nggak tahu nih, maksudnya. Jadi UNY itu punya organisasi yang menaungi teman-teman yang suka penelitian, namanya itu PKM Center. Center. PKM ini kan sebenarnya program dari Kemendikbud yang dimana outputnya adalah di Pusat Prestasi Nasional atau Pusprestasi itu merupakan lembaga nasional yang menaungi lomba-lomba yang tentunya bergengsi. Nah dari situ makanya PKM itu sangat diperhatikan banget gitu di UNY, apalagi untuk meningkatkan peringkat univ ya kayak gitu. Nah itu kalau di UNY sendiri nama yang menaungi atau yang mengurus itu namanya PKM Center. PKM Center. Berarti itu dari fakultas manapun. Iya, fakultas ada di situ. Ada, di UNIF juga ada. UNIF juga ada. Oh kalau di fakultas tuh ini ya UKM Screen itu? Kalau bukan? Di fakultas iya UKMF Screen namanya. UKMF Screen. Divisi Pol, tapi beda. Divisi Pol. Kalau di FMIPA beda sendiri, FBS juga beda sendiri. Tapi pusatnya di UNY Center. Nah kan kita udah ngomong lama nih. Ya kan. Gua nggak enak kan kalau nggak ada minumnya. Aus gak? Aus banget. Cokin sini minumnya. Makasih banyak ya Cokin. Terima kasih. Masuk frame dulu Cokin. Masuk frame dulu.
Dadah. Nah ini namanya Cokin. Dadah. Ya. Makasih ya Cokin ya. Makasih ya, Dok. Nah itu di sono ada Yanto juga. Cuman dia lagi sibuk. Nah kita lanjut lagi Bel. Tadi kan ngomongin soal PKM Center tuh. Berarti kan ya sesuai namanya lah, centernya Ya, di UNY. Nah itu tuh lu bergabung di situ sejak kapan? sebenarnya aku bukan bergabung sih, tapi Oh. PKM Center itu kan juga pembukaan oprek ya, open recruitment. Hmm. Sebenarnya ada juga organisasi PKM yang lingkupnya nasional, Mustafa. Jadi yang dinaungi sama Kemendikbud langsung. PKM Center di pusat nasional. Nah, kalau di PKM Center sendiri sebenarnya aku nggak bergabung, tapi kan aku ikutnya PKM-nya ya, jadi PKM. penelitiannya. Yang nanti kalau misalnya aku butuh apa-apa atau aku butuh informasi apa-apa, nanti yang ngasih sosialisasi itu PKM Center. PKM Center. Gitu. Oh, nah berarti awal mula lu gabung itu ide-ide apa aja? Misalkan lu punya ide nih, Iya. nah itu bisa direalisasikan gitu di penelitian ini. Kayak bisa menjadi topik buat penelitian. Itu bisa ide apa aja? Maksudnya topik gitu. apa aja gitu yang bisa dijadiin, bisa diangkat buat penelitian. Sebenarnya ada banyak ya topik-topik juga dari penelitian itu aku juga banyak belajar. Kalau ternyata kita itu harus jadi orang yang peka terhadap sekitar. Oh, Kayak gitu. tapi peka di hubungan nih gak? Peka di hubungan. Aduh, ya itu bisa jadi topik kajian yang menarik. Oh, enggak, Mbak Bella nih ngeles banget ya kayak baja ya. Kalau dilihat-lihat. Tingkat kepekaan terhadap hubungan juga menarik ya. Menarik juga ya. Ya udah baik lagi langsung. Maksudnya peka itu gimana? Peka dalam mengulik apa melihat sekitar? Ya karena kalau kita melakukan penelitian tentunya harus ada masalah dulu. Harus dong. ada masalah. Harus ada masalah dulu. Nah, tentunya untuk cari masalah ini kita harus peka dulu terhadap sekitar. Oh iya. Misalnya kita mengambil, katakanlah di kemarin kan aku sempat ngambil penelitian juga di daerah Jepara. Oh iya Nah iya. itu kan pada awalnya aku tuh cuma mau mengkaji tentang sejarah Kartini di dalamnya. Tapi ternyata pas waktu aku mencari banyak sumber, ternyata di daerah Jepara itu yang justru menjadi tempat kelahirannya Kartini, justru di sana pendidikan perempuannya rendah. Nah, itu kan menjadi permasalahan ya. Kok bisa tempat lahirnya, tempat berjuangnya pahlawan perempuan kita memperjuangkan emansipasi wanita kok di Jepara sendiri itu Rendah. pendidikannya. Bahkan dari mereka itu berpikiran, orang tuanya ya terutama berpikiran kalau kuliah itu cuma menghabis-habiskan uang. Terus banyak juga di sana yang lulusan SD, Iya. terus lulusan SMP langsung disuruh nikah kayak gitu. Oh berarti kita harus peka gitu Iya, harus dengan peka. dengan sekitar. Sekitar. Terus waktu itu pas Mbak Bella ikut lomba atau join lah, itu topik yang Mbak Bella angkat tuh apa? Apa yang Jepara itu? Apa yang Sebenarnya ada lagi? kalau lomba itu kan mestinya lomba yang penelitian terakhir kemarin ya. Ya, Yang PKM atau yang ini yang kemarin di Lombok. yang kemarin di Lombok ya dah. Yang kemarin di Lombok itu tentang perempuan di Jepara. Nah, buat jelasin dulu kenapa kemarin Mbak Bella ke Lombok. Oke. Ya kan nggak ada yang tahu nih. Iya. Jelasin dulu dong. Oke, jadi begini ya teman-teman. Jadi kemarin aku sempat ikut kompetisi di Lombok yang diadain di Universitas Nahdlatul Watan Mataram. Iya. Jadi dekat Universitas Mataram. Nah, di situ juga sama, kajiannya juga kajian riset tapi dalam bentuknya esai, jadi lebih simpel. Nah, sebenarnya di situ yang pertama aku melakukan penelitian juga di Jepara, di perempuan Jepara. Kemudian yang kedua adalah memberikan solusi kepada mereka untuk bagaimana sih biar perempuan itu termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. kayak Wah, gitu. keren banget ya Mbak Bella ya. Nah, jadi kita membuat kayak semacam prototype modul yang basisnya AR atau augmented reality. Jadi nanti kayak kita tuh memadukan teknologi dengan permasalahan sosial. Karena di Jepara itu kan juga sedikit tertinggal begitu. Tertinggal dalam bagian apa? Ekonomi? Bukan, dalam apa? hal ini tentang teknologi. Tentang teknologi. Masih kurang. Jadinya kita memberikan sosialisasi AR itu. Supaya melek lah. Iya, supaya melek dan juga itu lebih mudah karena augmented reality itu kan sebenarnya nanti video 3D gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami untuk teman-teman di sana gitu, perempuan di sana. 3D biar mudah untuk dicerna. Iya, untuk betul. direalisasikan di sana. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kemarin Mbak Bella ke Lombok. Nah, itu Mbak Bella berapa hari tuh ke Lombok? Kemarin di Lombok itu 1 mingguan. Sebenarnya lombanya itu hanya 3 hari ya. 3 hari. Karena perjalanannya juga. Perjalanan dan Iya. liburan. Betul. Ya kan pastilah kayak Iya. lagi pusing-pusing penelitian. Maksudnya pusing-pusing penelitian pasti kan butuh liburan lah. Betul.
Butuh sayang banget kalau kata sekarang healing. Healing, betul. Healing. Padahal nggak sakit apa-apa, masa healing. Nah itu pas di Lombok itu tinggalnya di mana pas waktu itu? Pas di Lombok disediakan penginapan. Dari sananya, dari pusat. Nah itu untuk budget untuk dari Babella sendiri apa udah dikasih? Semuanya ditanggung dari ini fakultas sama Univ. Berarti dari PKM Center sama Screen apa? Ini nggak dinaungi PKM Center, jadi kayak kita langsung ke kemahasiswaan aja. Langsung ke mahasiswaan. Iya. Oke. Nah itu kemarin Babella kan nginep tuh. Iya. Nah itu berarti kan 3 hari doang. Iya, 3 hari doang. 3 hari, berarti 4 sisanya ngapain? Sisanya sebenarnya nggak kerasa ya. Jadi kemarin itu sama teman-teman tuh kayak bener-bener ngerasain yang namanya susah hidup di sana karena kita harus ngemper di masjid. Bukan harus karena kita menghemat budget ya. Nah, setelah 3 hari kan kita masih ada 2 harian di sana. Ada 2 harian. Kita jalan-jalan. Nah itu kita jalan-jalannya karena sampai malam banget ya Mas Syafri. Kayak kita muterin Kota Mataram. Kota Mataram ya? Iya. Mataram tuh ada 2 ya? Apa 3 tuh? Yang di mana? Di Mataram ya? Kota Mataram terus kabupaten? Iya, sama aku Mataram juga, besar apa Mataram kecil apa sih? Kalau aku yang di kotanya. Kotanya? Iya, yang di kotanya. Jadi muterin di sana lah kayak. Sorry guys ya kalau ada yang salah apa gimana. Soalnya kan cuma lewat doang waktu itu. Lewat Mataram. Mendatang juga. Nah, itu. Berarti waktu itu di kotanya? Iya, di kotanya sampai malam juga muter-muter. Ya udah akhirnya kita ini di masjid terdekat kayak masjid gitu. terdekat. Tapi masjid gede. Iya, masjid gede. Terus besoknya kan karena harus pulang juga. Jadi ya udahlah daripada sewa penginapan mahal ya kan. Ya udah ke masjid terus paginya langsung ini perjalanan. Katanya Mbak Bella nginepnya di Masjid Istiqlal. Kejauhan. Ya. Oh, enggak. Ya. Ya gitu. Berarti walaupun udah dikasih budget yang udah ditanggung, tapi mungkin belum cukup lah. Iya, belum cukup buat menghemat, tapi cukup. Oh, berarti dari Mbak Bellanya sendiri. Iya, karena kan mau liburan juga kan, jadi menghemat. Jadi gini guys, maksudnya yang dikasih kampus dan fakultas ini itu cukup buat para mahasiswanya untuk kayak penelitian segala macam budgetnya. Cuman kan Mbak Bella di sini mau liburan juga, jadi kan ya budgetnya nambah lah. Makanya dia menghemat dengan cara di masjid tadi kayak gitu. Jadi marbot. Bukan jadi marbot ya? Hampir. Nah itu pas lomba penelitian itu Mbak Bella tadi bawa topik apa? Topik pemberdayaan perempuan. Di Jepara. Iya. Nah itu yang ikut tuh ada berapa kampus di sana? Di sana dari seluruh Indonesia ada sih. Seluruh Indonesia. Kemarin juga dari UI, terus UB Undip. Ya, pokoknya kampus-kampus top. PTN semua. PTS ada nggak? Ada PTS ada. Kayak apa aja? Kemarin tuh ada yang dari mana ya? Aku lupa. Tapi daerah Gorontalo sih ya. Oh, daerah Kalau Gorontalo. UTM Madura tuh PTS atau apa ya? Kurang tahu saya. Ya, saya coba juga tanya Mas Kacong nanti. Saya nggak tahu kalau itu dari urusan Madura itu. itu. Nah itu berarti banyak ya se-Indonesia. Iya, tapi dari luar ada yang ikut gak? Dari luar apa? Maksudnya universitas luar gitu? Oh enggak. Nggak ada. Berarti lingkupnya nasional. Iya. Nah, Mbak Bella kalau boleh tahu di situ juara nggak? Apa gimana? Iya, alhamdulillah. Juara berapa? Sebenarnya nggak ada juara spesifik. Spesifik maksudnya? Maksudnya nggak ada juara 1, 2, 3 karena kan sistemnya medal ya. Jadi setiap bidang medali. Iya. Jadi setiap bidang tuh diambil yang menang, kayak ada yang dapat gold, silver, terus bronze juga. Nah kemarin alhamdulillahnya timku dapat bronze medal. Bronze tuh perunggu. Iya. Itu ada lagunya tuh perunggu. Apa tuh? ada band namanya Perunggu maksudnya. Oh, dapetnya perunggu. Iya. Berarti itu kalau misalkan di kejuaraan kayak PON gitu, berarti perunggu itu ibaratnya juara berapa? Kalau ibaratnya kalau perunggu ya juara 3. Juara 3. Iya. Nah, itu ada juaranya. Iya, tapi nggak spesifik kayak juara 3, tapi kan bronze medal. Kan yang daftar sekitar ada 700-an ya yang diambil kan. 700 mahasiswa. Iya, 700 tim. 700 tim. Iya. Jadi satu tim tuh ada 5 orang. Ada 5. Iya, tapi yang diambil kemarin 100 tim kan. Nah, jadi 100 kali 5 ada 500-an orang tuh. Oh, banyak banget yang ikut ya. Nah, itu kemarin pas di Lombok itu udah susah-susah kan, ibaratnya udah mikir, terus Mbak Bella budgetnya ibaratnya cukup lah dari kampus, tapi untuk liburan tiduran di masjid. Nah itu kemana? Mbak Bella tuh kan tidur di masjid. Nah itu Mbak Bella liburannya kemana waktu itu? Sampai tidur di masjid.
bela-belain. Iya sebenarnya karena di hari ketiga sebenarnya kita udah bonus ini ya, udah bonus trip juga dari panitia sananya. Nah tapi karena kita tuh pengen jelajah lebih lagi, jadi pas hari ketiga itu kan kita pulang dari trip yang panitia itu kan sekitar jam 10 malam. Itu hari ketiga? Iya hari ketiga jam 10 malam? Iya, terus habis itu kita ya itu istirahat di masjid, terus paginya kita jalan-jalan. Berarti check-in hotel itu dari 2 hari doang? Enggak, tanggal 3 hari ya? 20. Oh, Kan aku 21 sampai 23. Jam 12 check-in? Sebenarnya dari pagi udah bisa sih tanggal 20 pagi ini. Ya emang udah bisa kalau check-in kan. Maksudnya kan berarti kan sampai 3 hari doang nih hotelnya. 3 hari doang. Berarti 2 hari nginep di masjid. Iya, nginep di masjid. Gak kerasa sih perjalanannya. Nyari masjidnya gede waktu itu. Karena di sana tuh sebenarnya ini ya, di Lombok tuh dikit-dikit masjid gitu loh. Di masjid. Jadi enak. Tapi kan di Lombok tuh kalau awal Mbak Bella misalkan nyebrang dari Padang Bayi kan, nyebrang maksudnya kapal feri. Oh iya. Nah itu kan di awal-awal masih ada nuansa Balinya tuh. Iya. Masih ada kayak tembok-tembok Balinya, puranya segala macam. Nah di kota itu berarti banyak kan Muslim ya, makanya ketemu banyak masjid. Banyak kan Muslim juga. Karena ini juga ya, ternyata tuh menarik juga di sana tuh ada masjid yang kayak perpaduan Cina sama Islam gitu loh. Oh iya. Tapi aku lupa namanya apa. Maaf ya, Mas. Nah itu ada perpaduan Cina sama Islam. Kayak kelenteng gitu apa gimana? Iya ada nuansa kelentengnya tapi ada nuansa masjidnya. Oh jadi perpaduan budaya. Iya, dan juga kemarin itu menarik juga karena menariknya gimana? Karena satu timku tuh ada yang dari fakultas teknik ya, satu anak dari teknik dan namanya siapa? Namanya Mas Nanda, dia dari teknik mekatronika. Nah pas kita sampai sana itu tuh kita bener-bener banyak dibantu sih sama dia karena kan ternyata kalau dari teknik tuh punya relasi yang satu Indonesia gitu loh. Iya. Jadi ketika kemarin solidaritasnya tuh sangat tinggi banget, solid banget. Dan juga kemarin pas waktu di sana itu kenapa kita nggak kerasa kayak ngempernya karena kita juga banyak ditolong sama teman-teman teknik di sana. Iya kayak diikutin satu himanya gitu kemarin, dianterin. Berarti ditemenin lah, dijaga juga. Awal juga pas sampai sana tuh juga kita dijemput sama mereka. Berarti ditur guide-in apa? Sebenarnya nggak ditur guide-in sih karena nggak tahu ya ada obrolan apa, mungkin kayak Mas Nanda mungkin minta tolong ke teman-teman tekniknya apa gimana, tapi yang bantuin tuh satu himanya dari teknik Unram, dari teknik Universitas Mataram. Itu negeri ya. Unram tuh kampus terbesar di Mataramnya itu. Nah itu juga baik banget, jadi ya itulah alhamdulillahnya nemu orang-orang baik juga di sana. Pas kemarin kita kebingungan juga kayak kita harus gimana, juga dibantu sama teman-teman teknik itu. Kita juga diundang di disnatalisnya. Berarti makasih ya, dulu. Terima kasih ya buat teman-teman teknik buat di Universitas Mas Nanda. Mas Nanda juga. Universitas Mataram. Benefit dari anak teknik ya itulah. Iya, ngomong-ngomong soal Mas Nanda. Gak. Jadi ada siapa aja? Mas Nanda, anak teknik angkatan 21. Terus ada Mbak Julinda itu Visipol dari jurusan IPS. Angkatan 21. Oh, ini tekniknya teknik mesin apa teknik mekatronika. Yeah. Terus ada FMIPA namanya Alfi. Ya, Alfi. Dari pendidikan biologi. Alfi. Terus ada Tohir dari Visipol juga. Oh, Tohir yang itu anak Ilkom. Kenal, temen gue juga Tohir. Terus aku. Oh, 5. Iya, 5. Ya. Makasih buat kalian berlima udah mewakilin UNY di Lombok, menang dapat apa? Perunggu. Nah, gue mau nanya juga nih, gue penasaran. Maksudnya kan lu udah senang-senang kan, terus juga ibaratnya tadi udah diajakin sama Hima Unram, ditemenin segala macam, udah keliling Lombok. Nah itu ada kendalanya nggak? Maksudnya kendala teknis atau kendala apapun, kayak misalkan ya kayak dana tadi atau apa gitu, kayak atau di sana nyasar atau apa, atau kendala penelitian atau apa gitu. Kalau kendala sebenarnya ada beberapa ya. Kalau dari penelitian sendiri itu karena pas waktu itu deadline-nya cepet, jadi kayak kita bener-bener buru-buru banget nyari datanya. Jadi aku rasa itu jadi nggak maksimal gitu. Dan juga kemarin pas waktu presentasi itu juga sempat ada kendala karena kehabisan waktu. Jadi nggak bisa menyampaikan materi secara full. Tapi alhamdulillahnya bagus sih, maksudnya juri tertarik juga dengan topiknya. Kehabisan waktu pas lomba. Pas presentasi. Jadi pas presentasi itu dikasih waktu berapa menit? 7 menit untuk
presentasi. 7 menit itu satu tim itu? Iya, satu tim. Jadi itu satu tim gimana sih? Maksudnya ini kan ada 5 orang nih. Nah itu dibaginya gimana strateginya? Maksudnya ada yang presentasikan lah, ada yang apalah. Kalau dari pembagiannya semua dapat presentasi. Semua dapat presentasi. Iya, tapi karena waktu itu sempet kan namanya kita nggak bisa memperkirakan ya Mas Dava. Jadi kayak kita udah latihan 7 menit udah pas nih. Ternyata itu pas waktu berjalannya lomba itu kurang dikit banget, itu langsung di stop dari panitianya karena waktunya udah habis. Gitu. Tapi kalau misalkan lewatin durasi itu dikurangi nggak poinnya? Sebenarnya iya. Kalau lewat? Iya, kalau lewat iya. Tapi sebenarnya iya, tapi alhamdulillahnya pas waktu itu juri juga tertarik dengan topiknya. Karena itu juga menjadi permasalahan di sana, di daerah Mataram itu, Lombok itu. Ternyata masih banyak yang perempuan itu juga pendidikannya kurang. Kayak gitu. Mereka memilih pernikahan dini dan lain sebagainya di sana masih tinggi. Tapi mayoritas di sana profesinya apa? Maksudnya wanitanya? Biasanya ada pekerja di pabrik kayak gitu. Di Mataram ini? Oh iya, di Mataram. Dan juga di sana itu ada yang namanya tradisi culik ya. Jadi iya tahu. Iya kalau kan? mau nikah Iya, kalau itu mau nikah, diculik. Itu menarik banget kayak. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol kan sama orang sana ya. Itu tuh kaget gitu loh, kayak ada. Jadi di kita ini lamaran ya kan. Ya, kalau misalkan lagi di mana nih, tiba-tiba ada yang ngambil gitu. Iya, tiba-tiba itu ada yang ngambil. seharian apa? 2 hari Katanya gitu? itu bakalan dilepas kalau udah deal. Jadi Udah deal. misalnya misalnya Mas Dava nih punya Iya. pacar ya. Nah itu kan nyulik, nah itu nggak bilang. Nah diculiknya itu dibawa entah kemana nggak tahu. Sama-sama mencintai kan? Iya, sama-sama sama-sama suka mencintai. kan? Maksudnya. Iya. Kalau misalkan orang yang nggak dikenal misalnya tiba-tiba diculik, Serem dong. serem ya. Itu namanya penculikan. Penculikan. Gitu. Nah, itu. Berarti keren juga ya di Lombok ya. Unik juga ya. Unik ya. Terus di sono nyobain makanan ya nggak? Iya nyobain. Kemarin nyobain apa itu sate yang kayak, Sate apa itu? aduh aku lupa namanya lagi. Taichan? Kayak, bukan sih, ada kayak kelapa-kelapanya gitu. Kelapa-kelapanya apa namanya? Sate Bali ya? Sate apa ya, lupa nggak tahu. Sate lilit. Hah, sate lilit. Kan sate lilit dari Bali. Iya tapi di sana ada. Oh, ada juga. Iya, terus juga kemarin pelecing kangkung. Pelecing ayam taliwang. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Enak banget ikan kerapu. Ikan kerapu kan di mana ada juga ya? Tapi di sana kok enak banget ya. Iya. Khasnya apa Terus, ya? Berarti itu dekat pantai apa nggak waktu itu makan ikan kerapunya? Enggak sih. Kerapu ini kan ikan laut kan? Apa? Iya, ikan laut kan? Iya. Berarti kencang juga di sana lautnya. Iya. Maksudnya perikanannya Juga dan di sana juga rata-rata hasil lautnya ini ya. melimpah ya. Melimpah. Soalnya emang dikelilingi oleh laut, ya kan? Iya. Mataram itu luas juga kan ya. Luas banget. Kalau di sono senangnya apa? Maksudnya apa yang membuat senang di sana gitu? Di Lombok terus ngikut tadi penelitian, apalagi sampai dapat perunggu. Iya. Ya udah pasti seneng lah. Iya. Maksudnya senangnya apa aja gitu, kayak misalkan Babela liburannya, ketemu anak-anak hima atau ketemu cowok di sana atau apa? Enggak. Yang bikin seneng itu tentunya kalau di sini ya, di sisi lain dari kompetisinya ya, di sana tuh alamnya sih Mas Dava. Jadi kayak indah banget pokoknya, aku pengen nangis ya sampai di sana karena pas Saking aku bagusnya. saking bagusnya, karena pas aku naik perahu yang mau ke Gili Trawangan itu benar-benar cantik banget. Sumpah itu view-nya. Berarti lautnya ini ya masih bersih, Bersih ya. banget ya, bersih Gak ada limbah-limbah Iya, pabrik nggak ada. mana. Iya, indah Gak ada limbah-limbah. Gak ada plastik. Iya, Ada nggak? Nggak ada, bener-bener sebersih itu gitu. Soalnya gini, ada kasus tuh saking banyaknya sampah plastik. Nah itu penyu sampai nggak tahu ya di Lombok apa di mana, tapi penyu tuh sampai makan plastik Iya, gitu, bener. sampai kelilit plastik. Ada ikan juga apa segala macam. Berarti di situ bagus ya. Iya. Bagus. Di situ tempat pendaratan penyu tuh juga ada. Oh, berarti itu salah satu destinasi juga. Kayak misalkan snorkeling, ada juga ada juga diving. snorkeling. Oh, ada juga ya. Banana boat? Apa itu? Banana boat yang naik yang naik banana boat itu perahu, Perahu pisang karet. itu, perahu karet Iya. yang dijatuhin itu. Terlalu dalam banget, terlalu dalam buat perahu. Nah, terus habis itu kemana, Mbak Bella? Sama ke bukit, Bukit apa? Bukit Marese namanya. Bukit Marese di daerah mana itu? Di, aku lupa juga, aduh. Wah, lupa parah Iya, banget lupa. sini. Pokoknya Mungkin yang kepo dengan Bukit Marese bisa searching. Nah, itu bagus juga ya di sana ya. Iya. Gak apa-apa Mbak Bella, aman. Ke distract ya Mbak Bella. Tapi sebelum itu Mbak Bella minum dulu aja. Buka dulu aja. Oke. Ini makasih nih buat Mas Iya, Cokin. Mas Cokin. Mana ditutupnya tulisannya You Are Love. Yes. Nah, itu I love you. Apa? Itu love you. You are love. Wah, iya.
beda-beda ternyata ya. Tapi katanya you are love. Yang cinta sama kamu siapa? Enggak ada. Orang tua. Orang tua. Dikirain dapat cowok di sono. Cuman 2 hari doang. Gak sempet nyari. 5 hari doang kan. Seminggu lah ya. Iya, seminggu. Nggak sempet nyari. Nggak sempet Soalnya nyari. pusing penelitian. Soalnya sibuk menikmati alamnya juga. Bener. Sibuk liburan. Nah itu gue mau nanya sama lu nih, Bel. Tadi udah lihat senang-senangnya, udah sedihnya juga kan, kayak ngemper segala macem, kasihan banget. Terus juga, tapi lain kali kalau kesana budget harus diinin lagi, Bel. Perhitungan. Ada namanya manajemen duit. Bener. Tuh, ada perhitungan biar gak kasihan. Untungnya ada Mas Nanda dan teman-temannya. Makasih buat Mas Nanda. Nah itu udah senang dapat perunggu juga dan segala macemnya gitu. Terus gue mau nanya nih, Bel. Cowok lu siapa sekarang? Kagak. Udah serius-serius ya kan? Serius nih, bercanda terus. Bercanda terus ya. Gimana sih rasanya lolos buat lomba itu? Buat mewakilkan UNY terus dapat bronze. Perasaannya Pasti seneng dong. Iya, seneng sih, tapi juga sebenarnya ada rasa takut ya kalau nanti mengecewakan apa gimana. Karena juga tentunya kalau mewakili gitu kan pasti harapannya lebih ya. Pasti orang-orang kayak sampai sana udah dibiayain. Ya, harapannya pasti lebih juga. Nah, itu sedikit menjadi berat gitu. Kayak takutnya nanti di luar ekspektasi atau bagaimana. Karena tanggung jawab. Iya, karena tanggung jawab UNY. Betul. Walaupun apa ya, sorry to say, soalnya kayak bela-belain, kayak Bella dan timnya atau segala macamnya tuh jarang diketahuin gitu. Ya kan? Maksudnya yang mahasiswa UNY pada umumnya tuh kayak jarang banget ngeliat, wah ada nih, ada satu tim yang ngewakilin UNY untuk penelitian gitu kan. Maksudnya jarang yang melek atau emang nggak tahu gitu. Betul. Mungkin dengan adanya ini banyak yang tahu lah, banyak yang tahu dan minat barangkali untuk ngikutin kayak Mbak Bella dan Mas Nanda dan lain-lainnya gitu. Apalagi benefitnya banyak ya dan worth it juga kan. Nah, coba Mbak Bella kasih tahu ke teman-teman benefitnya apa sih dan worth it gak sih ikut ini? Bisa dikonversi apa enggak kayak gitu. Oke, ini aku kasih tahu buat teman-teman semuanya ya, terkait terutama di yang PKM itu tadi, program kreativitas mahasiswa. Jadi meskipun memang itu prosesnya sedikit panjang, tapi juga banyak banget hal-hal yang kita dapatkan di dalamnya, maksudnya di luar kehidupan kuliah ya. Tentunya kalau misalnya nanti lolos di pendanaan itu sudah konversi KKN, Dava itu pertama. Terus selanjutnya kalau misalnya nanti kan ada tuh namanya tuh, kalau nanti puncak di PKM sendiri itu adalah PIMNAS kan, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah itu nanti kalau misalnya sampai menang di situ juara umum itu bisa konversi skripsi. Konversi skripsi. Iya. Berarti itu konversi skripsi itu bisa dijelasin nggak apanya gitu? Konversi skripsi itu nanti ya itu kita jadi memperpendek semester kan, kita nggak skripsian. Nah skripsinya itu menggunakan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Oh soalnya bisa dijadiin skripsi juga kan? Karena kan basicnya emang penelitian. Skripsi kan juga penelitian juga kan? Ada juga penelitian kan kayak gitu. Selain itu juga kalau ikut lomba itu sebenarnya hal yang paling berkesan adalah bertemu teman-teman yang satu Indonesia, itu yang paling berkesan. Dan relasi. Iya, dan relasi juga. Membangun relasi. Juga kita juga banyak belajar kalau oh ternyata buat sampai di titik itu tuh ternyata emang nggak mudah. Nggak mudah, jadi ada lebih prosesnya. Menghargai proses, menghargai perjalanannya kayak gitu. Apalagi ini guys, maksudnya Mbak Bella ini kan dari SMA emang udah dapet golden ticket dan emang suka lomba gitu. Ya jadi emang menjadi suatu kesukaan juga gak sih? Betul, ya. Kalau bisa dikatakan passion ya. Kalau kata sekarang ya, terlepas artinya passion apa, tapi kayaknya passionnya Mbak Bella. Iya, passionnya saya. Berarti itu benefitnya itu dan worth it sekali. Worth it banget karena juga kapan lagi bisa jalan-jalan gratis dibiayai kan? Nah itu jalan-jalan juga terus bisa explore Indonesia. Bisa explore Indonesia. Itu ada kemungkinan ke kancah internasional naik. Iya. Berarti Mbak Bella bisa nih, abis nasional bisa ke internasional. Iya, kemarin itu sebenarnya sempat ikut internasional. Itu di Turki. Tapi karena yang wah, keren banget. Karena yang masuk itu hanya top 10. Kemarin itu kan timku lolos di top 30. Top 30. Dari berapa pendaftar aku lupa, banyak banget itu. Terus diseleksi lagi di top 10 tapi dapat peringkat 14. Jadi bisa coba lagi lah. Iya, sayang banget Mbak Bella enggak bisa makan kebab Turki. Iya. Di Istanbul. Nggak bisa ke Kapadokia tuh, lihat balon-balon. Bener.
Nah itu benefitnya dan ngikut itu banyak banget ya benefitnya ya. Benefit dan keuntungan dan segala macamnya ya. Dan happy juga dan segala macam. Betul, juga nanti dari Univ tuh juga pasti memperhatikan juga Berarti worth it lah, worth it. Iya, kalau Nah itu apa? maksudnya kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa-apa, kalau kita itu punya track record yang baik, pasti dari Univ tuh juga pasti bantu kayak gitu. Berarti kan intinya ini benefit, terus Iya. worth it juga kan, Worth bisa it dikonversi banget. ke skripsi, Atau KKN. KKN. Nah, Mbak Bella bisa ngajak teman-teman nggak, mahasiswa atau teman-teman UNY lah untuk ngikut ini gitu, untuk tertarik penelitian dan segala macam, karena benefitnya kan banyak banget kan, dan worth it juga tuh, bisa dikonversi skripsi terus segala macamnya, banyak untungannya lah, jalan-jalan segala macam. Nah, ayo Mbak Bella. Oke, ini buat teman-teman semuanya ya. Terutama juga sekarang baru masuk mahasiswa baru ya. Nah, buat maba juga tuh. Buat maba nih ya, ayo kalian jangan sia-siakan waktu kalian buat kuliah ini, jangan terlena dengan kehidupan kampus. Jadi kita harus menjadi mahasiswa yang produktif mungkin. Jadi selain kalian mendapat pelajaran di kuliah, kalian juga harus bisa eksplor banyak hal. Salah satunya adalah ikut lomba, karena lomba itu mengajarkan kita untuk tegar menghadapi kekalahan, dan juga kita pasti senang ketika mendapat bonus di kemenangan kayak gitu ya Mas Dava. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kita budayakan menjadi mahasiswa yang bisa peka terhadap lingkungan sekitar, dan juga menjadi problem solving ya, pemecah masalah ya, perpecahan masalah ya. Bagi teman-teman kalian yang tertarik dengan penelitian, kalian bisa juga gabung di PKM Center Fakultas atau UKMF Screen di Visipol. Untuk Visipol ya. Kalau untuk fakultas yang lainnya bisa menghubungi di PKM fakultas masing-masing. Dan juga nanti kalau misalnya kalian itu ingin ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yang mengurusi lingkupnya lebih tinggi atau di tingkat universitas, itu di PKM Center UNY kayak gitu. Bisa dicari di websitenya PKM Center UNY kayak gitu. Oh gitu. Iya. Di situ juga terdapat info-info lomba lainnya juga, nggak hanya tentang PKM tapi juga info-info lomba penelitian lainnya yang diadain di banyak platform kayak gitu. Makasih banyak ya Mbak Bella udah terima ngejelasin kasih banyak kembali. banget buat teman-teman nih. Nanti masuk ke ini YouTube HMIS. Keren. Keren. Nah ini namanya ngepodcast. Podcast. Kepanjangannya dari Ngepodcast. Ngepod itu ngepodcast. Jadi ini udah episode 2. Sebelumnya itu episode 1 sama Drama Eka. Kenal kan? Kenal. Nah itu dia PMM. Kalau ini kan ngangkat Mbak Bella buat lomba yang kemarin kan, dan segala macemnya gitu. Ya udah gitu aja sih Mbak Bella, karena udah banyak yang Mbak Bella kasih tahu juga kan, dan teman-teman mungkin udah banyak tahu dari Mbak Bella. Terus kalau udah mau ngikut, udah tahu, terus bisa ngikut itu kan, tahu alurnya kemana aja gitu. Kayak gitu aja sih. Yaudah, makasih ya Mbak Bella. Ya, terima kasih kembali ya Mas Dava. Ya udah sobat ngepodcast, di episode 2 kali ini gue tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.